Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Saya dari S1 Keperawatan. Saya ingin mempresentasikan materi konsep dasar keperawatan 1 dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Yang pertama yaitu konsep karing. Konsep karing. Cara menunjukkan karing yaitu seperti senyum, kontak mata, memanggil pasien dengan nama, duduk dengan pasien saat berbicara, mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa interupsi, melakukan permintaan, bertanya pada pasien apa yang mereka butuhkan, menjawab pertanyaan. Aplikasi karing. Dalam kehidupan sehari-hari, peran seorang kakak dalam keluarga bisa dikatakan pengganti posisi seorang ibu dan ayah. Aplikasi karing dalam keperawatan. Yang satu, memenuhi kebutuhan pasien. Perawatan fisik membantu pengembangan resep empati. Hubungan yang optimis, mengatakan pada pasien untuk tidak khawatir. Itu selanjutnya, pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang pertama, pelayanan keperawatan merupakan bagian internal dari sistem yang secara keseluruhan. Profesi tenaga keperawatan merupakan profesi terbesar 48% dalam mempengaruhi kinerja rumah sakit dan puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan lainnya. Mutu pelayanan keperawatan. Dua faktor yang membutuhkan mutu pelayanan keperawatan atau kesehatan yaitu yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas. Selanjutnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang pertama, pelayanan medik. Yang kedua, pelayanan keperawatan. Yang ketiga, pelayanan penunjang medik. Yang berikutnya, pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan. Yang pertama, pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Yang kedua, pelayanan keperawatan oleh tenaga perawat yang memiliki tugas memberikan keperawatan keluarga, komunikasi, dan pelayanan dasar dan rujukan. Yang ketiga, pada lingkup pelayanan rujukan, tugas perawat adalah memberikan asuhan keperawatan pada ruang lingkup, keperawatan anak, keperawatan jiwa, dan lain-lain. Yang kedua, rawat jalan. 1. Pusat pelayanan rawat jalan sama dengan klinik, memberikan pelayanan kesehatan dengan cara rawat jalan. Yang kedua, contoh dari pusat pelayanan rawat jalan di mana klien datang untuk melakukan prosedur operasi minor seperti mengangkatkan kontrak bedah plastik dan prosedur endoskopi. Institut. Yang selanjutnya, institusi. Lembaga institusional terdiri dari rumah sakit, fasilitas perawat yang diperlukan, fasilitas psikiatri, dan pusat rehabilitasi. 2. Sebagai dasar instruksi yang menawarkan pelayanan rawat jalan. Untuk menerima suatu episode diagnosa atau pengobatan yang akan sesuai dengan dalam beberapa jam. Yang selanjutnya, hospice. Fokus perawatan hospice adalah perawatan paliatif, bukan pengobatan kuratif. Contohnya, kanker, penyakit ginjal, AIDS, kardiomyopati, sklerosis multiple, dan lain-lain. Community Based Agency merupakan bagian dari lembaga
pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien pada keluarganya sebagai pelaksanaan perawatan keluarga seperti praktek perawat keluarga seperti dan lain-lain. Lingkup sistem pelayanan kesehatan. Menurut Perry tahun 2009, dalam sistem pelayanan kesehatan dapat mencakup pelayanan dokter, pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi baru menyesaran nilai masyarakat sehingga kondisi demikian akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya, keperawatan sebagai profesi. Profesi adalah pengetahuan yang lebih dari orang lain serta pengetahuan lebih baik tentang apa yang terjadi pada kliennya. Ciri-ciri suatu pekerja sebagai profesi adalah teori yang sistematik, orientasi wibawa, kode etik dan budaya profesional. Greenwood 1957. Kriteria pekerja sebagai profesi. Yang pertama, pekerja itu merupakan seumur hidup dan menjadi penghasilan utama. Yang kedua, terdapat motivasi yang kuat atau panggilan sebagai landasan dalam karir serta mempunyai komitmen seumur hidup dalam karir. Yang ketiga, profesi harus mempunyai yang pertama yaitu wewenang menurut hukum yang merumuskan ruang lingkup prakteknya. Yang kedua, menyusun fungsi-fungsi dan perannya. Yang ketiga, mempunyai tujuan dan tanggung jawab yang jelas melakukan tugas. Yang keempat, memiliki kebijakan sendiri dan mengontrol kegiatannya. Selanjutnya, perawat sebagai suatu profesi memiliki SBB. Yang pertama, memberikan pelayanan atau asuhan dan melakukan penelitian suatu dengan kaidah ilmu dan keterampilan serta kode etik keperawatan. 2. Telah lulus dari pendidikan pada jenjang PT sehingga diharapkan mampu untuk yaitu sebagai bersifat profesional, mempunyai pengetahuan dan keterampilan profesional, memberikan pelayanan asuhan keperawatan profesional, menggunakan etika keperawatan dan memberikan pelayanan. Yang ketiga, pengelola ruang lingkup keperawatan. Berikut sesuai dengan kaidah suatu profesi dalam bidang kesehatan yaitu 1. Sistem pelayanan atau asuhan keperawatan. 2. Pendidikan atau pelatihan keperawatan yang berjenjang dan berlanjut. Ketiga, perumusan standar keperawatan. Keempat, melakukan riset keperawatan oleh perawat pelaksana secara terancam dan terarah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, keperawatan di Indonesia saat ini memiliki badan ilmu dan telah diakui secara undang-undang oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Yang kedua, memiliki institusi pendidikan jenjang perguruan tinggi yakni AMPER, KEP, DIP, dan lain-lain keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, program pascas sarjana keperawatan. Yang ketiga, memiliki kode etik keperawatan, standar profesi, standar praktik keperawatan, standar pendidikan keperawatan, dan standar asuhan keperawatan. Yang keempat, memiliki legislasi keperawatan. Yang kelima, memiliki organisasi profesi yaitu PPNI. Yang keenam, memberikan asuhan keperawatan secara mandiri menggunakan pendekatan proses keperawatan. 7. Melaksanakan riset keperawatan. Yang selanjutnya, pengertian peran. Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, pada saat seorang itu dapat melaksanakan kewajiban serta juga mendapatkan baknya, maka orang tersebut sudah menjelang
sebuah peran. Yang kedua, perawat adalah orang yang melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu kepada orang lain atau pasien. Menurut Hidayat tahun 2007, peran perawat merupakan perilaku yang diinginkan orang lain kepada seorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem di mana hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan sosial dari profesi perawatan atau di luar profesi keperawatan bersifat konstan. Peran-peran perawat yaitu yang pertama, pemberi asuhan keperawatan sebagai advokat pasien, sebagai edukator, sebagai koordinator, sebagai kolaborator, sebagai konsultan, sebagai pembaharu. Fungsi keperawatan, fungsi independen. Perawat dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan terbaik secara independen berdasarkan ilmu keperawatan dengan tanggung jawab penuh terhadap akibat yang akan terjadi tanpa melibatkan pihak orang lain seperti dokter. Fungsi dependen. Perawat mempunyai wewenang untuk melakukan atau memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien atau perintah dokter. Fungsi interdependen. Dalam memberikan tindakan layanan keperawatan kepada pasien, perawat dapat bekerja sama dengan profesi lain seperti dokter. Fungsi perawat: 1. Care interested. 2. Explanation. 3. Respect. 4. Subject the desert. 5. Derogatory. 6. Point of view. Tugas perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Yang pertama, mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data, mengembangkan rencana tindakan keperawatan, menggunakan dan menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu perilaku. Yang kelima, menentukan kriteria yang dapat diukur dalam nilai sarana keperawatan. Yang keenam, menilai tingkat pencapaian tujuan. Yang ketujuh, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan. 8. Mengevaluasi data permasalahan keperawatan. 9. Mencatat data dan proses keperawatan. Yang 10. Menggunakan catatan klien untuk memonitor kualitas asuhan keperawatan. 11. Mengidentifikasi masalah-masalah penelitian dalam bidang keperawatan. Yang ke-12, membuat asuhan rencana penelitian keperawatan. 13. Menerapkan hasil penelitian dalam praktek keperawatan. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan. 15. Membutuhkan rencana penyuluhan kesehatan. 16. Melakukan penyuluhan kesehatan. 17. Mengevaluasi penyuluhan kesehatan. 18. Berperan serta dalam melayani kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 19. Menciptakan komunikasi yang efektif baik dengan tim keperawatan maupun tim kesehatan. Itulah hasil rangkuman saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.